Kembali lagi di cerita mistis seram. Kali ini kami akan membagikan cerita mistis pesugihan penjual es buah. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh Bang Modi Alfianto. Dijelaskan Bang Modi ini ada sebuah keluarga dan mereka ini mengontrak di salah satu kampung yang cukup sederhana sih, harganya nggak terlalu mahal. Tahun itu sekitar 1998. Cerita ini sungguh lama sekali di kalangan kampung kami. Kampung kami nggak jauh dari perkotaan. Kami mempunyai tetangga yang bernama Ibu Silah, penjual es buah, dan bapaknya dan anaknya. Karena ini sensitif, saya membagikan nama samaran. Keluarga itu sudah menempati rumah kontrakan di dekat Kapura Desa sejak lama. Bahkan mereka termasuk salah satu pendatang yang masuk kali pertama. Ibu Sila ini menjadi pendatang paling awal di kampung yang dianggap sebagai warga senior. Ibu Sila ini mempunyai dua anak, yang satu bernama Angga dan yang anak kedua bernama Nina. Ayahnya sebagai buruh tani. Bu Silah ini adalah ibu rumah tangga biasa, dan untuk membantu keuangan keluarga, Bu Silah ini selalu dibantu anak keduanya Nina menjalankan usaha es buah di depan kontrakannya. Awalnya es buah tersebut tidak dibilang rame sih, ya cuma sekedar jajanannya cuma sedikit dan gak banyak. Hari demi hari dagangan Ibu Sila ini semakin ramai. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan semakin ramai. Karena semakin ramai ini, akhirnya Ibu Sila menyewa ruko di dekat kampungnya. Tak jauh dari rumahnya, hanya sekitar 1 km, disewalah sebuah ruko di sana, dua sekat ukuran 3 meter kali 3 meter 2. Dengan bisnis yang menjanjikan ini, akhirnya Ibu Silah bisa mencukupi kebutuhan dan menabung dan untuk keperluan lainnya. Dengan modal yang dulunya cuma sedikit, akhirnya menjadi besar. Akhirnya para warga mulai curiga karena dagangannya cuma sedikit tapi tiba-tiba bisa menjadi besar dalam waktu yang singkat. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa. Di saat itu ada orang yang lagi meronda itu mendengar seperti tangisan dan suara jeritan anjing. Di saat itu warga cuma gak ngehaja aja, akhirnya melakukan ronda lagi. Di hari berikutnya pada malam hari, ada warga yang lagi lewat di rumahnya Ibu Sila ini, akhirnya mendengar itu suara tangisan anjing, suara jeritan. Akhirnya timbul tanda tanya. Di malam berikutnya, para warga juga merasa ingin menguliti kisahnya Ibu Sila ini. Tiba-tiba Ibu Sila kayak mendadak bisa beli tanah, beli rumah di mana-mana.
dengan menjual es buah. Di malam ketiga nih, saatnya orang-orang pada ronda akhirnya melihat sesuatu dari jendela, bahwa ada sosok hitam yang sedang memakan anjing hitam. Akhirnya para warga bergerak, lari semua ketakutan karena melihat sosok hitam tersebut. Akhirnya sesampai pos ronda, mereka pada kaget semua apa yang telah dilakukan dengan keluarga Ibu Sheila ini. Tak tanggung-tanggung, seluruh kampung dikerahkan untuk masuk ke rumahnya. Dan ternyata pada malam itu pintunya digedor. Dok, 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 dok. Permisi Bu. Iya, bisa dibantu? Maaf, saya mau ada keperluan bentar, mau ngobrol. Oh iya, ngobrol apa ya Pak? Gini, saya mau ngecek masalah kompor yang ada di dapur. Nah, oh iya, silakan. Karena ada bantuan dari pemerintah tentang kompor dan gas LPG. Oh iya, silakan Pak. Waktu itu kan dulu belum ada belum booming kompor gas lah. Akhirnya dibolehkan juga sih. Akhirnya ke dapur. Kan sebelum ke dapur tuh melewati kamar yang lagi anjing dieksekusi tersebut. Akhirnya tercium bau darah gitu, bau darah anjing. Akhirnya warga udah tahu, akhirnya pulang. Di hari ketiga sudah terlihat ada bukti-bukti. Para warga sudah tahu nih keberadaan dan tempat eksekusi pesugihan ini. Akhirnya hari keempat lapor ke Pak RT dan seluruh kampung di situ. Akhirnya rapatlah mereka. Terjadi diskusi yang sangat panjang antara ingin diusir di situ atau diserahkan ke polisi. Yang penting tidak mengganggu warga setempat. Akhirnya lah diambil satu keputusan bahwa Ibu Sheila ini jangan ditempatkan di kampung ini karena mengganggu warga setempat. Akhirnya Ibu Sheila bersama keluarga diusir dari kampung ini dan dipindah ke tangga sebelah. Dan di kampung sebelah tersebut Ibu Sheila juga nggak diterima. Akhirnya Ibu Sheila pergi yang agak jauh dan membeli komplek di salah satu kecamatan. Akhirnya membangunlah rumah tersebut, dan rumahnya itu gede banget dan gak tanggung-tanggung. Anjing-anjing yang ada di sekitaran kampung mereka ini akhirnya habis buat tumbal pesugihan. Sampai sekarang rumah itu masih ada dan masih dirawat. Gak tahu itu rumah dari Ibu Sheila ini atau mungkin itu udah dijual atau diturunkan ke anaknya, tapi rumah itu masih ada. Dan akhir cerita ini Ibu Sheila akhirnya meninggal dan usaha ini masih diteruskan sama anak-anaknya. Nah, itu dia kisah pesugihan dari penjual es buah. Nantikanlah cerita-cerita berikutnya di cerita mistis. Serah.